أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وأنت خير المنزلين. صدق الله العظيم. Ibu, Bu, Pak, kok lemes? Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 29. Nah, ini coba kita kaitkan dengan tema yang akan disampaikan oleh guru kita berikut ini. Ibu pengen hidup kaya raya apa pengen hidup berkah? Pengen hidupnya sederhana tapi berkah, apa kaya raya tapi nggak berkah? Kaya raya tapi berkah. Nggak ada pilihannya, insya Allah. Baik, untuk itu langsung aja kita dengarkan ya. Temanya ini menarik berhubungan dengan keberkahan. Apa itu hidup berkah? Bersama dengan Ustadz Suparman Fajar. Silakan Ustadz Fadul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah Masjid At-Taubah yang insyaallah senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mendengar lantunan ayat Al-Quran yang dibaca oleh qari kita yang ganteng dengan suara yang merdu yang indah di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Di dalam ayat ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabadikan harapan, keinginan serta doa Nabiullah Nuh alaihissalam agar Allah hantarkan bahtera yang membawa beliau dengan umat yang beriman kepada Nabi Nuh. Allah hantarkan ke tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah adalah harapan, keinginan
dan cita-cita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, Bu, kalau Ibu diberikan pilihan jadi orang kaya yang berkah atau jadi orang miskin yang tidak berkah? Kalau saya milihnya jadi orang kaya tapi berkah. Ketimbang mohon maaf miskin tapi tidak berkah. Betul? Tapi tidak apa-apa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah berikan sesuatu kepada kita dalam hidup ini, walaupun sedikit tapi berkah. Ketimbang banyak tapi tidak berkah. Apa yang kita cari? Apa yang kita harapkan? Yang kita cari, yang kita harapkan adalah keberkahan. Harta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi harta yang berkah. Dikasih jabatan oleh Allah, jabatan yang menghadirkan keberkahan. Itu kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita di dalam surat Al-Maidah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yastawil khabithu wat-thayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Tidak sama yang halal dengan yang haram. Walau a'jabaka kasratul khabith. Walaupun yang haram itu, walaupun yang khabith itu membuat engkau terpesona. Menarik hatimu. Engkau tertarik karena jumlahnya besar. Jumlahnya banyak. Tapi kata Allah tidak sama. Sedikit tapi halal menghadirkan keberkahan. Banyak tapi haram tidak menghadirkan keberkahan. Itu kemudian Allah katakan fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya orang-orang bertakwa, ini para ayah, para bunda yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik ini, yang dia cari adalah keberkahan. Karena apa? Karena di dalam hati ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah ya ulil albab, maka bertakwalah kalian engkau yang punya akal kata Allah. Artinya mereka yang menggunakan akalnya. Akalnya masih melihat mana yang halal, mana yang haram, pasti yang dia ambil adalah yang halal walaupun itu sedikit. La'allakum tuflihun. Apa sebab? Karena keberkahan itu akan membangun tatanan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang berkah ini akan menghadirkan ketenangan dalam hati. Adapun yang haram, yang tidak dicintai oleh Allah, menghadirkan kegalauan, kerisauan di dalam hati. Kenapa? Karena tidak berkah. Maka orang-orang beriman senantiasa yang diharapkan adalah keberkahan di dalam hidupnya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita ingin diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi harta kita, diberkahi jabatan kita. Siapapun saudaraku yang hari ini diberikan harta oleh Allah, diberikan jabatan oleh Allah, maka gunakanlah harta ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta mengantarkan kita untuk melakukan amal-amal saleh. Jabatan, kedudukan yang Allah berikan kepada kita menjadi wasilah untuk kita melakukan amal saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di dalam Al-Quran. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang man amila salihan melakukan amal saleh, amal ketaatan, min dzakarin aw untha baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min dan dia beriman kepada Allah, apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini janji Allah dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Falanuhyiyannahu, kami akan berikan kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Hayatan thayyibah, kehidupan yang sejahtera. Kehidupan yang membahagiakan. Kehidupan yang menghadirkan keberkahan. Karena apa? Karena harta yang Allah berikan kepada kita menjadi sarana untuk melakukan amal saleh. Pangkat jabatan yang Allah berikan kita gunakan dalam rangka untuk taat kepada Allah, melakukan amal-amal saleh. Insya Allah. Ingin banyak tapi berkah atau sedikit tapi tidak berkah? Banyak berkah. Pasti ingin banyak tapi berkah. Insya Allah jamaah yang hadir pada hari ini diberikan harta yang halal, harta yang berkah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Silakan yang mau bertanya, Bapak atau Ibu. Bapak silakan Pak, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Royhan, jamaah Masjid At-Taubah, ingin bertanya, selain tidak bersyukur, hal apa saja yang bisa mengurangi keberkahan dalam hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengurangi keberkahan. Jadi Ustaz David, pertanyaannya apa nih yang menyebabkan kurangnya keberkahan di dalam hidup kita? Ya, siap. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah berikan keberkahan untuk kita, maka perlu yang harus kita jaga adalah menyambung hubungan silaturahim. Ini penting. Ini terkadang ada anak sudah kaya raya tapi dia lupakan orang tuanya yang dulu telah berjasa. Walaupun hartanya berlimpah, jabatannya tinggi, tapi dia memutus hubungan silaturahmi, maka hidupnya tidak berkah. Ada kakak, ada adik bersaudara. Adik tidak mau menyambung hubungan silaturahim. Kakak membenci adiknya sehingga terputus hubungan silaturahim. Maka apa yang terjadi? Orang-orang yang memutus hubungan silaturahim dalam hubungan rumah tangga, Allah tidak akan berikan keberkahan di dalam hidupnya. Hal ini Nabi sampaikan, man ahabba an yubsata lahu fi rizki wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan usianya. Para ulama mengatakan dipanjangkan usianya maknanya adalah Allah berikan dia keberkahan dalam hidupnya. Apa yang harus dia lakukan? Falyasil rahimah. Maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahim. Insyaallah Ta'ala. Begitu Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Suparman. Setelah tadi kita menyimak para guru-guru kita memberikan ilmu yang bermanfaat, udah saatnya bagi kita semua hari ini juga sadar akan pentingnya kesehatan. Setuju nggak Bu? Setuju. Nah, izinkan saya untuk membagikan informasi mengenai minyak gosok herbal multifungsi yang dapat digunakan sebagai pertolongan pertama pada penyakit di rumah. Nah, ini dia minyak herba Wahid. Minyak herba Wahid merupakan minyak gosok herba multifungsi yang cocok digunakan untuk luka seperti luka memar, luka bengkak, luka bakar, luka panas, luka jatuh sampai luka digigit serangga. Dan ini bisa juga untuk dibalur saat perut kembung, masuk angin, pegal linu, rematik atau sebagai minyak bekam. Nah, yang paling utama minyak herba Wahid ini juga bisa untuk pijat saat capek, pegal dan urut untuk terkilir, keseleo maupun encok. Cocok juga untuk dibalur pada anak-anak supaya anak tidak masuk angin, batuk, pilek dan demam.
Minyak herba wahid multifungsi dan berkhasiat karena minyak herba wahid mengandung ekstrak brotowali, sambiloto, dan habatus saudah yang secara medis diketahui berfungsi sebagai antiinflamasi yang dapat menghilangkan gejala bengkak pada luka dan gejala pegal linu pada tubuh. Nah, ibu-ibu ada yang punya pengalaman dengan minyak herba wahid? Ada. Oh ya, silakan ibu boleh maju ke depan. Alhamdulillah. Langsung rame nih ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Ibu Yati. Ibu Yati. Ya. Ibu coba ceritakan pengalaman ibu dengan minyak herba wahid. Waktu itu saat saya buru-buru turun dari motor, Iya. nggak sengaja kaki saya kena knalpot. Oke. Nah, akhirnya untuk pertolongan pertama saya ambil minyak butbut. Oh. Dioleskan di kaki. Oke, boleh dipraktikkan ibu? Kaki, Ya, ini saya taruh Karena kaki sini. saya nggak boleh ini. Iya, iya, iya. Saya contoh di tangan. Dioles terus, alhamdulillah. Rasa nyeri pun reda dan cepat kering. Masya Allah. Nah, kalau tadi ibu pengalaman sama diri ibu sendiri, ada pengalaman yang lain gak bu yang ibu bisa bagi dengan minyak herba bu? Oh Ya. ada, ada. Untuk anak saya, kebetulan mereka senang olahraga. Yang satu futsal, yang satu karate. Jadi membutuhkan daya tahan fit yang kuat kan. Ya. Nah saat mereka pegal linu atau masuk angin, saya urut mereka, alhamdulillah. Mereka fit kembali dan Masya bisa beraktivitas seperti semua. Luar biasa. Dan gak cuma masuk angin loh bu, kalau keseleo juga bisa loh bu. Oh bisa, Iya, anak saya itu bisa, alhamdulillah. Pernah dicoba bu ya? Pernah. Alhamdulillah. Nah, ada satu keistimewaannya dari minyak herba wahid ini. Aromanya katanya. Menurut ibu aroma minyak herba wahid ini seperti apa? Aromanya segar sekali. Masya Allah. Segar sekali. Terus nggak bau ini, nggak bau tengik. Gitu. Gak bau tengik ya? Enggak. Oh. Segar. Yang utama itu khasiatnya. Itu berguna untuk keluarga saya, berguna untuk aktivitas anak-anak saya. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya. Minyak herba wahid ini tersedia di online shop, minimarket, apotek, toko obat terdekat. Jadi selalu sedia minyak herba wahid di rumah. Minyak gosok herba multifungsi insya Allah berkhaisat. Ingat ya, pokoknya nggak usah ngeluh kalau sakit langsung ambil minyak herba wahid. Minyak herba wahid pertolongan pertama pada penyakit.